Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma. Saya dari SD Negeri Sukasari Cileunyi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas tentang Alexander Bedas dengan mereview buku menggunakan metode AI. Di dalam buku ini ada A, I, dan H yang diartikan A alasan, I isi, dan H hikmah. Judul buku yang saya baca adalah Andi Mapanyuki. Buku ini diterbitkan oleh PT Sarana Pancakarya Nusa dan disusun oleh Dewi Astuti. Alasan di sini adalah alasannya ceritanya menarik serta saya ingin selalu membacanya karena membaca buku dapat menambah wawasan yang selama ini belum kita ketahui yang berguna bagi kita nantinya. Isi yang saya baca adalah Andi Mapanyuki lahir pada tahun 1885 di Jongaya, Sulawesi Selatan. Ia merupakan putra dari Raja Goa ke-34 yang bernama Mapulau Daeng Serang Lembang Pasang Sultan Husain Tulengkura RI Bunduna, dengan ibunya yang bernama Aisyah Watani Padang Aruha Alita. Di usia muda, Andi Mapanyuki sudah berjuang mengusir penjajah Belanda. Pada tahun 1901, ketika berusia sekitar 16 tahun, ia diangkat menjadi Raja Supa. Ia juga menjadi pemimpin pasukan Goa, pemimpin dan Dewan Hadas 7 Dewan Pemerintahan Kerajaan Bone. Ia kemudian mendapatkan gelar Sultan Ibrahim sehingga nama lengkapnya adalah Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim. Nama Andi Mapanyuki kemerdekaan. Andi Mapanyuki menyatakan bahwa Kerajaan Bone merupakan bagian dari Republik Indonesia RI. Andi Mapanyuki memang sosial yang memiliki kepribadian dan integritas yang baik. Sebagai pejuang, ia tidak kenal takut dan dijadikan suri teladan bagi masyarakat dan bagi putra-putra beliau untuk tetap berjuang. Hal tersebut diteladani oleh anak-anaknya seperti Andi Pangerang Peta Rani dan Andi Abdullah Bau Masipe, yang juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Belanda melihat pengaruh Andi Mapanyuki sangat besar. Belanda pun berusaha membujuk Andi Mapanyuki untuk bekerja sama. Namun usaha Belanda tidak membuahkan hasil. Akhirnya Belanda menempuh jalan lain. Belanda menangkap Andi Mapanyuki dan mengasingkannya ke Rantepao, Tanah Toraja. Peristiwa penangkapan Andi Mapanyuki tersebut terjadi pada tahun November 1946. Ia kemudian dibebaskan pada akhir tahun 1949. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Andi Mapanyuki wafat pada tanggal 18 April 1957 di Jongaya, tempat beliau dilahirkan. Makamnya terletak di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Beliau mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa dan perjuangannya pahlawan nasional berdasarkan pada surat. Hikmah yang saya baca adalah Andi Mapanyuki sebagai pewaris tahta. Sikapnya dan pribadinya yang bijaksana, rendah hati, jujur, religius, memiliki tanggung jawab sosial yang besar, dan menjalani hidupnya secara sederhana. Sekian presentasi review AI dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.